Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi was sahbihi dzawil kiram. Amma ba'd. Puja dan syukur marilah senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diiringi selalu dengan salah dan salam kepada junjungan ketanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat ronian sekalian. Abi Imam Syekh yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, seluruh jamaah salat Isya, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah yang kami muliakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap malam 17 bulan Ramadan selalu diperingati oleh umat Islam sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan pembeda di antara hak dan kebatilan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam 17 Ramadan adalah bukan turunnya Al-Quran ke dunia, tapi turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang terdapat di langit pertama secara seluruhnya atau keseluruhan. Jadi musiga diturun oleh Allah para jemaah dari Lauh Mahfuz, diturun musiga oleh Allah ke Baitul Izzah, kemudian baru necok oleh malaikat Jibril di Baitul Izzah, diturun kepada Rasulullah berangsur-angsur selama 22 tahun 10 bulan 22 urang, atau dah genapkan 20 tahun sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah, di saat getanyo memperingati nuzulul Quran di dalam bulan Ramadannya, seharusnya wujud bagi getanyo sebagai momentum untuk mencintai Al-Quran, untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, sehingga dengan getanyo cinta kepada Al-Quran dan getanyo takut dodro kepada Al-Quran, Allah berikan kepada getanyo hudan, yaitu petunjuk, yang dengan cahaya petunjuk tersebut getanyo bisa membedakan antara yang hak dan yang batil para jemaah. Apa indikator bahwa seseorang cinta kepada Al-Quran? Nyo yang akan terpegah malamnya para jemaah. Tah indikator jih bahwa urungnya cinta kepada Al-Quran. Ada beberapa indikatornya. Yang pertama, indikator cintanya seseorang kepada Al-Quran, dia memiliki mashaf Al-Quran. Jadi hana puda pegah le gedanyo bahwa gedanyo cinta kepada Al-Quran, menyo di rumah tu hana mashaf Quran. Hana mashaf Quran di rumah gedanyo. Karena kiban tanyo tanek baca Quran, sedangkan mashaf Quran hana. Dan ini para jemaah terjadi pada sebahagian besar kaum muslimin. Tanyo ja rumah, tanyo kalon rumah-rumah urung muslim hana Al-Quran. Sehingga sigaga gepegat acara pengajian Al-Quran di rumah, payah hayak cok Quran di masjid, payah hayak cok Quran di madrasah, payah hayak cok Quran di balai-balai pengajian dan sebagainya. Pajan ge baca Quran, munyo di rumah ge hana Al-Quran. Yan indikator pertama. Kan hana peng
Bukan tidak punya uang untuk beli Al-Quran, tapi lebih penting kebutuhan yang lain, sehingga uang digunakan untuk kebutuhan yang lain, sehingga tidak terbelilah mashaf Quran. Padahal ditna yung mashaf Quran apa? Hana terus retuh ribe yang cetakan Indonesia, yang cetakan yang lagi Eropa. Tapi han tu beliau, hana peng untuk beliau karena merasa tidak penting. Kenapa merasa tidak penting? Karena tidak cinta kepada Al-Quran. Indikator yang kedua, cintanya seseorang kepada Al-Quran adalah selalu dia membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, kita gemar membaca Al-Quran. Kita mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Begitu juga para jamaah di malam-malam bulan yang lain atau di hari-hari bulan yang lain, getanya juga selalu membaca Al-Quran. Jadi tipuro getanya guna tak baca Al-Quran para jamaah. Walaupun getanya juga melihat sebahagian daripada umat Islam tidak pernah membaca Al-Quran. Bahkan pernah kejadian para jamaah, waktu kamu tengku-tengku gundang yak but bak sabah rumah, but Yasin. Pak kamu biasa di tengku menyorong meninggai but Yasin. Gundang tengku untuk but Yasin. Ban gundang tengku untuk but Yasin. Sebahagian tengku si kaji ke Pak Yasin. Getanyang di bapa rumah, Quran. Gecoklah Quran sabah dalam lemari yang lagi rupa apa. Waktu gecok Quran di dalam lemari, ate tamat Quran payah tak sampuh ti katanya. Pakon kabih mabe. Gekun bak dengku nyo dengku begot-got nemat Qurannya. Nyo sidro ne pun baca Qurannya. Nyo Quran ayah sinyak me rojih wate yak kalon lung. Nyo kudron yang pun baca begot-got nemat dengku. Sayang lung tak tat ke Qurannya. Pajan gondang dengku melinggai ayah sinyak ke. Keyubut Yasin. Nebayangkan urojeh gemel ayah tinya ge wate ge yak kalan goknya melinggai ayah tinya ge hoi tengku buyubut Yasin baruh pun tulop Qurannya sehingga wate gelop tengku payah ge sampuh abe nyo keluarga masyarakat muslim lagi nyolah tengku jino terhadap Quran. Jadi harus kita membiasakan membaca Quran. Irmoh bertadarus dengan keluarga. Tadarusnya hana mucih di masjid. Tadarusnya hana mesti di menasah. Hana mesti di balai pengajian. Tetapi di dalam keluarga, seluruh keluarga hendaknya menghidupkan tadarus, terutama di bulan suci Ramadan. Kiban tadarus tunggu du ayah, du mak, du ane bet. Yang salah gepegah gekun le purmo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gebut purmo. Bismillahirrahmanirrahim. Gekun le yahnya. Hai ma pidarai. Anu dara anu gepun, gekun mai dara. Nyan ateta kun him. Bek bagah tadapio kon mat aslian. Tapi mat arit le sukun. Nyo mat aslinyo hana panjang tat. Si alih dagai. Nyo dua alih tengah. Gekun. Nyan tadarus di rumah. Nyo lung nak tanyong bak dro no mim. Na pernah nebut di rumah? Na pernah gepurno le ayah tinyak ne munyo salah gepu betul? Ana nyo hom kalon-kalon kono na ayah tinyak ron. Jadi tadarusnya kon butidro. Tapi belajar membaca Al-Quran secara bersama-sama. Di dalam itu ada satu orang, siapa saja, dum sojud, apabila na yang salah getegur, gepubutoi. Lebih-lebih dalam rumah tangga, monyona anggota keluarga yang salah, lakolah urang yang pubutoi. Nyo munyo gedanyo para jamaah. Tatem baca Al-Quran dalam rumah tangga, sering hantan tinggai Quran, maka na bagetanyo indikator cinta terhadap Al-Quran.
Awai ronyan naik pegawai peraturan bu wali kota, peraturan maghrib mengaji. Nah ingat mana? Maghrib yubut, lagi jamun, yuh golong na listrik, mantang banyak culot atau banyak semprom, betul. Jamun. Ana lampu lam, mantang minyak gah ngan separtuh. Nye masjid pakai banyak yang ke separtuhnya. Gepudep gepumpa lam, hitam hidung bila bak pumpa banyak. Rata rumah na urang but. Di rumah pulin a i u babi bu. Di rumah pulin tak dengar anakum banakum. Di rumah pulin bak bini ini. Pokoknya na urang but. Rata rumah nak pengajian. Jino dunia makin canggih, makin mudah. Hana payah li pudip banyak semprot. Tinggai pep tategon lampu pudip. Tapi hana li maghrib mengaji urang but. Hasid urang mate maghrib, leuh pajoh pu langsung pudip TV. Tho pudip mai. Cubi ta cuba TV sinetron. Nonton sinetron. Pajan apa sinetron po 12. Leuh nyan tengun. Menyona tinggal ke sembahyang Isya po 12 habis sinetron. Mana kakak? Yang hana galak sinetron nonton drama Korea. Ladom hana galak Korea nonton film India. Nyan mulai bunga HMN film India nya, mugrib hana piuh galak habis nonton film India. Pajan tak membut para jemaah. Jadi jadikan momentum bulan Ramadan sebagai peringatan nuzulul Quran untuk robah sikap kita, kembali sebagaimana sikap orang-orang tua kita dahulu, bahwa setiap rumah harus ada terdengar suara Al-Quran. Paling kurang leuh sembahyang maghrib sampai sembahyang Isya. Benalom suan in un ban bin bun rada rumah para jemaah. Dak berlaku nyo indikasi kedanyo na cinta kepada Al-Quran. Kemudian indikator yang seterusnya, yang kelih para jamaah, yang menunjukkan kedanyo cinta kepada Al-Quran adalah mentadabburi makna daripada Al-Quran. Tak baca Al-Quran, tapi kepu arti, pu makna yang terkandung dalam Al-Quran. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadabburi isi daripada Al-Quran tersebut, nyo memang na pahala. Sebab baca Qurannya si pasti mu pahala. Beda dengan lain. Menyo meratib hanan depu makna hanan dente na pahala. Tapi menyo baca Quran ada hanan depu makna na pahala. Tapi faedah kepada perubahan jiwa tidak ada. Karena hanam hukum asal Al-Quran. Maka Allah sangat menganjurkan kepada kita untuk tadabbur. Dukun Allah, afala yatadabbarunal Quran. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsirah. Apakah mereka tidak mentadabburi isi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, sungguh terdapat di dalam Al-Quran itu berbagai macam banyak pertentangan atau perselisihan para jemaah. Jadi benar tadabbur. Iban tadabbur tengku mudah jino dum Al-Quran yang na terjemah. Nyo lagi nyo Al-Quran, itengah itulih Al-Quran ledum, ibineh terjemah. Na ledum saboh ayat, saboh terjemah. Nyan nebaca ayat, nebaca terjemah. Paling kurang netepu pu arti atra yang kan nebacanya. Karena memahami arti atau isi apa yang kita baca lebih membuat kita enak membaca, mangat baca. Pakon dengku urung baca Quran betah mujung-jung pak kedai kopi. Karena gedepu buat rai ngebaca. Kijut danyo yang baca Quran hana betah karena hana depu buat rai yang tak baca. Padahal membaca Al-Qurannya sangat penting. Pengaruh dalam kehidupan danyo sangat besar. Rasulullah sangat menganjurkan membaca Al-Quran. Nekun li Rasulullah dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Quran tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an,
pemberi pertolongan li ashabih bagi kawan-kawannya, bagi sahabat-sahabatnya. So sahabat urang di antaranya yang tem baca Quran. Jadi urang yang tem baca Quran idonya tuman uradudo terus Quran ya beri bantuan, ya lindungi urungnya daripada siksa api neraka para jamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an." Terangilah rumah-rumah kalian dengan membaca Quran. Nyo lagi mun pegah baca Quran habis maghrib sampai isya. Membaca Al-Quran di rumah artinya kita menyalakan lampu yang membuat rumah kita terang, bercahaya sehingga nampak ke langit sebagaimana kita melihat bintang-bintang yang ada di langit para jemaah. Disaksikan di malaikat, gedupat di malaikat nyan rumah na baca Quran. Meri mu blek-blek. Sedangkan rumah yang hana baca Al-Quran hilang di peta langit. Artinya handuh tekalon, handuh ke kalon malaikat rumahnya. Mau beli-beli di langit. Lagi tanya kalian ulangit yang hana bintang hitam kelam hana disapu menangkuh terlihat rumah tanya yang hantong baca Quran. Jadi bacalah Al-Quran dengan memahami isinya, yaitu dengan cara mentadabburi. Kemudian indikator yang lain seseorang cinta kepada Al-Quran adalah mengimani isinya. Kag baca humpun na Quran saja. Yang kedua getem baca. Kulhe le getem baca getem muphum. Gemitag gure iban atau Quran gemerno nak muphum. Yang keput ge imani, ge patih. Jadi baca mantong tapi hana patih nyo juga tidak berfaedah. Yang paling penting adalah mengimani, jangan mengkufuri. Patih ke Quran. Nyalung nak tanya mbak dro-dro nami. Nana patih rono kata Quran? Betul? Masa Allah gukun lagi nyo. Contoh dalam surah An-Nisa Allah Taala gukun. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagi kalian 2, 3 atau 4. Kiban pendapat Rono Mimi tentang ayatnya? Kiban. Nepatih Tuhan. Kalau ibu-ibu beriman terhadap ayat tersebut, ibu-ibu jangan pernah marah kalau bapak-bapak kawin 2, 3 atau 4. Nyot pegah patih tapi bang gemucukot mentong. Kajut ke perang laju. Nyot tanda ji hana patih. Golam gem kawin ge pegah mentong. Sang lung kalon kak je yang meninggal lako guronyan sayang tu tiro gem hana lako. Nyan gukun ni lako ron nyan kabrat laju, kaprang laju lagi perang Irak ngairan jamun hana piu-piu. Nyo hana patih. Jadi beriman dengan kitab itu bukan yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba', seperti orang-orang Yahudi. Beksa gedanya lagi orang Yahudi yang mereka beriman dengan sebahagian kitab tapi kufur dengan sebahagian yang lain. Artinya na ayat yang ipateh, na ayat yang hani terima. Katanya umat Islam tidak boleh. Semua ayat harus kita terima. Contoh Rasul kita. Nabi Muhammad tetruh Jibril kebetulan ayat Quran. Nyan ayat nyan pu yang atho mandum gebegah tanyo. Hana getho. Termasuk ayat yang menegur Rasulullah juga disampaikan oleh Rasulullah. Ba'ta bahura para jamaah ja tiro wa Yahudi ba Rasulullah ya temannya. Gekun li Rasulullah. Karena Rasulullah menyohana trun wahyu lo hanjuk jawab. Gekun Rasulullah wa Yahudinya. Kon menan. Tingoh tajak lom jawab. Tingoh hijak Yahudi yang merumpok dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah hana je kejawab lam golang trun Al-Quran. Losa juga golam je kejawab. Losa raya trunlah ayat Quran. Ayatnya surah Kahfi dalam surah Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Ai Muhammad, bek dak pegah-pegah, gata akan dak puput munau tingau. Kecuali takun insya Allah.
Artinya ayat tersebut menegur Rasulullah. Gepegah oleh Allah, salahnya kata Muhammad. Hana gesom ni Rasulullah. Bukti ji sampai orangnya nak baca dalam surah Kahfi katanya. Mudih ke Rasulullah nyoka pada maledro punya kupegah ayatnya. Kupinah ke di ayatnya tabok. Hana. Apapun konsekuensi dari ayat tersebut, kalau itu dari Allah, wajib kita terima sebagai orang mukmin dan wajib kita sampaikan kepada orang lain, termasuk ayat poligami. Urina, lanjut sob. Baikna urina anti poligami. Nah, kah? Cuma gue pegah le urina nyan tengku drone baca tanya gala abe. Nah sambo. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nyan tengku. Munyoyo ne hai urang agam hae ne pubut adil, khif saboh mendeng baik ne damah lain. Nyan gue pegah le Allah Taala. Nyai kamu agam mupatih si tengku munyoyo, tapi kadang kamu hanaya. Sebab ia ke hae tau ko? Thot uko yo. Hana karena yo lama de hana pegah yo lama de maka lah te masing-masing. Nyan yang kamu kawin dua leboh hana yo gemi nya hana yo jut ba Allah. Ikamo yang hana lom kawin dua leboh mentang teboh nyan sampai oranyo mentang getun kamu. Mentang yo. Nyan dak pegah buhut hat yo. Bukti ji Allah geyum kawin dua lebut igok nyan teboh. Berarti yo. Fa in khiftum wajib mengimani Al-Quran. Kemudian indikator beriman kepada Al-Quran yang terakhir para jamaah, karena waktu kita nyoka 20 menit, yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Jadi kon patih mendong, tapi pubut. Bukan cuma percaya, tapi laksanakan isi Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran? Pubut. Gekeunlah Al-Quran mono. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah terhadapnya. Nyokon tamu iman mendong geyu semaya, tapi payah tak pubut. Le getanya orang agam geyu perintah keluarga. Sa keluarga rumah anu, sa mendong yang dalam rumah tanya keluarga. Wajib bak kamu agam mimi yu keluarga kumayang. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah di atasnya. Artinya apa? Kon tiga yu Quran, yu semaya. Baik danyong dengku hai dengku. Dong kalam sinya adron hantam jak musuji gapo hanani yu semaya. Na dengku kuyu thonu roje. Kan thonu roje. Tipura. Selama anak kita belum tahu melaksanakan salat, selama itulah kita kepala keluarga wajib memerintahkan anak untuk melakukan salat. Hantu tengok. Neutron ulaut. HP bodep HP ron walaupun ulaut. Katruhnya sang kapoh pu kasa telepon rumah. Pegah ba matinya. Ai nyan bet dua debeuh da pegah awaknya mandum dayu semayang. Kaliu. Terus watai mugrib drone mentang ilaut. Ne WA saboh ba urinong ne. Ne pingat. Ai nyan bet dua debeuh da pingat awaknya dayu semayang dayu jakbeut. Kalau tapi munyo sibuk katanya para jamaah dengan mencari rizki, padahal rizki adalah sesuatu yang telah dijamin Allah. Kita lalai, lupa terhadap sesuatu yang tidak dijamin, yang diperintah oleh Allah kepada kita. Maka disitulah letak dosa besarnya kita sebagai kepala keluarga para jamaah. Nah, mudah-mudahan momentum bulan Ramadan, di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, menjadi waktu yang tepat untuk bertanya, untuk kembali kepada semula, yaitu mencintai Al-Quran dengan cara di setiap rumah harus ada Al-Quran, baca Al-Quran terus menerus sampai kita mati dan pahami isinya, imani kemudian laksanakan para jemaah. No kemanteng tausiah getanya bak malam yang berbahagianya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.